Selamat malam Roma Orel, Sis Felicia, dan Bro Abdi, dan teman-teman Difusan Kerahiman Ilahi. Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini. Salam kerahiman. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dengan senang hati, perkenalkan saya Patricia Ellen Surabaya, menemani Romo Orel dan teman-teman semua mengikuti pengajaran malam ini dengan tema Lautan Kerahiman dalam Sebutir Embun. Temanya cukup menarik dan menggelitik. Ada embun, ada lautan. Mari nanti kita simak bersama. Mari kita awali pengajaran malam ini dengan doa pembuka. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur kepadamu Bapa, kami bisa berjumpa kembali malam ini secara virtual. Biarlah saat ini roh-Mu menuntun Romo Aurel dan membuka hati, budi dan pikiran kami untuk menerima pengajaran malam ini. Yesus, Engkau berkata, kalau Engkau merasakan bahwa penderitaanmu itu melampaui kekuatanmu, pandanglah luka-lukaku. Tuhan, datang dan bantulah kami. Ya Bapa, segeralah menolong kami. Semoga kelima luka Yesus menjadi penawar luka-luka jiwa kami. Demi kelima luka-Mu ya Yesus, bebaskanlah kami dari dosa. Demi kelima luka-Mu ya Yesus, berilah kami damai. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, doa ini kuhaturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kepada Romo Aurel untuk memulai pengajaran malam ini. Baik, selamat malam saudara-saudara semua. Salam kerahiman untuk kita sekalian dari Bible Center Batam. Kita sudah memasuki masa Prapaskah dengan penerimaan abu kemarin. Maka dengan seharusnya permenungan tentang kerahiman ilahi ini harus kita jadikan lebih intensif. Karena saya boleh mengatakan bahwa seluruh karya penebusan oleh Yesus Kristus, seluruh pelayanan yang dilakukannya itu merupakan cara untuk mewujudkan kerahiman Tuhan. Nah, dalam masa Prapaskah, kita merenungkan sengsara dan wafat Yesus Kristus dengan tujuan untuk mendorong setiap orang beriman agar melakukan pertobatan dan pembaharuan diri. Karena itu alangkah baiknya kita mengisi hari-hari refleksi kita dengan lebih intensif membaca dan merenungkan pesan-pesan kerahiman ilahi di samping kita merenungkan firman Tuhan yang tertera di dalam kitab suci.
Kita jadikan ini sebagai dua input bagi pengayaan rohania kita, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mau secara serius mendalami kehendak-Nya. Nah, untuk mengantar saudara-saudara sekalian atau memberikan satu input tambahan bagi setiap orang yang membuat permenungan akan pembaharuan diri di dalam masa prapaskah ini, malam ini saya menawarkan satu refleksi dengan judul Lautan Kerahiman Ilahi dalam Sebutir Embun. Saya sengaja memilih judul ini dan saya percaya itu menimbulkan tanda tanya. Ada apa dengan lautan kerahiman ilahi di dalam sebutir embun? Kalimat ini sebetulnya bukan kalimat buatan saya. Kalimat ini dulu diberi untuk Santo Thomas Aquinas. Karena begitu cerdasnya dia, sehingga dia sanggup menulis banyak tentang Tuhan dalam teologinya. Sehingga dia digelari sebagai Doktor Angelicus, ya, ahli yang setara dengan para malaikat. Dan menurut banyak orang, di dalam satu otaknya yang kecil itu bisa termuat banyak refleksi tentang misteri Allah. Nah, sehingga dia dikatakan di dalam Santo Thomas Aquinas itu laksana sebutir embun yang bisa merangkum samudra raya, yakni keagungan Tuhan. Nah, saya rasa dengan penjelasan ini saja Anda sudah bisa mengira-ngira refleksi kita ini akan bermuara kemana. Karena kita semua malam ini berhimpun diikat oleh satu devosi yang kita cintai bersama, yakni devosi kerahiman ilahi yang pewahyuan mistiknya diberikan kepada kita melalui Santa Faustina. Nah, untuk mendalami refleksi malam ini, saya mengajakmu semua untuk melihat melalui screen yang saya akan bagikan sekarang, agar kita semua bisa melihat seperti apa perjalanan refleksi kita, dan semoga dengan itu Anda semua terdorong untuk merenungkan secara pribadi, secara lebih mendalam, pesan-pesan kerahiman itu. Dan kiranya dengan itu lebih banyak orang yang tertarik untuk mendalami kekayaan rohania yang diwariskan Santa Faustina bagi kita. Abaikan dulu kalimat lautan kerahiman ilahi dalam sebutir embun ini. Ya, dan lautan kerahiman dalam sebutir embun ini. Kita lihat dulu satu review pendek tentang perjalanan kita mulai dari bulan lalu. Tanggal 26 Januari, saya menawarkan tema refleksi dengan judul ini. Tuhan selalu menyiapkan jalan baru bagi umatnya. Dengan dua deskripsi pokok di dalam refleksi tersebut, yakni wahyu universal yang harus dipercaya oleh semua orang beriman. Ini adalah kebenaran Injil, kebenaran kitab suci, kebenaran biblis yang kita warisi sekarang di dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tetapi pewahyuan Tuhan itu tidak berhenti di situ. Walaupun Kristus adalah puncak wahyu, karena Kristus itu firman yang menjadi manusia, tetapi pewahyuan terus berjalan dengan menempatkan Kristus sebagai sentral dan Roh Kudus sebagai inspirator bagi kita sesudah peristiwa Pentakosta. Dan untuk selanjutnya, tidak ada Kristus baru, tidak ada firman baru, tetapi penjabaran firman itu yang diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan untuk mengingatkan umat beriman bahwa mereka harus membaharui hidupnya, misalnya demikian. Dan salah satu orang yang dipilih Tuhan adalah Santa Faustina. Sehingga buku harian Santa Faustina termasuk dalam kategori pewahyuan personal. Dan bulan lalu saya katakan bahwa pewahyuan personal ini adalah opsional. Kita boleh percaya dan boleh tidak. Ya, maka di akhir refleksi itu saya ingatkan bahwa
kita boleh meninggalkan Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan Yesus Kristus. Atau kita boleh meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak boleh meninggalkan kitab suci. Nah, dari satu refleksi ini, lalu berdasarkan renungan saya sendiri, saya mulai melihat perjalanan kita selama setahun ke depan ini arahnya seperti apa. Saya percaya bahwa Tuhan membangun forum WA Group ini, saya tidak katakan ini sebagai kebetulan inisiatif dari Ibu Feli dan Pak Abdi bersama saya, tidak. Tetapi ini merupakan campur tangan Tuhan untuk membangun sebuah forum di mana selama setahun ke depan kita akan menseringkan proses membangun kesadaran. Kesadaran bahwa sebagai murid Tuhan, kita menerima tanggung jawab untuk mempromosikan, untuk mewartakan, dan untuk memelihara kekayaan-kekayaan rohania yang begitu besar dan begitu berpengaruh bagi hidup banyak orang. Ya. Maka kalau bulan lalu kita sepakat untuk melihat bahwa pewahyuan mistik Santa Faustina adalah cara Tuhan menyiapkan jalan baru bagi umatnya. Bukan jalan yang menggantikan kitab suci, bukan jalan yang menggantikan Yesus Kristus, bukan jalan yang menggantikan kebenaran Injil, tetapi jalan alternatif untuk mengingatkan orang bahwa kebenaran Injil itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita sepakat tentang itu. Bahwa Santa Faustina adalah pewahyuan mistik bagi Santa Faustina adalah jalan baru dengan tujuan tersebut. Nah, kalau jalannya sudah ada, tugas kita yang menerima jalan ini, ya jangan lupa kita tidak bisa memaksa orang untuk menerima devosi kerahiman ilahi. Ya, tapi bagi kita yang menerima, kita menerimanya sebagai sebuah kekayaan rohania yang diungkapkan atau ditanamkan ke dalam hati kita. Dan setiap kekayaan rohania yang diberikan dengan seharusnya itu menjadi tanggung jawab untuk dibagikan. Saya kasih contoh begini. Misalnya kita ini katakanlah, oh ya, baru-baru ini kami waktu retret para imam di Pematang Siantar, kami berkesempatan untuk rekreasi di Danau Toba. Lalu kami berkunjung ke satu tempat makan yang harus kami capai melalui dengan kapal. Dan untuk saya tempat itu menarik karena sangat menekankan makanan organik. Ya tempatnya sih tidak istimewa banget. Tetapi filosofi yang ditawarkan itu untuk saya menarik. Berbisnis selaras dengan alam. Nah, untuk saya ini menarik. Nah, karena saya senang dengan tempat itu, saya lalu bercerita kepada orang bahwa ada tempat di sana yang bagus. Seperti apa? Kamu pergilah dan lihatlah sendiri. Seperti apa itu, baik atau buruknya. Alamilah sendiri. Nah, saya mau katakan bahwa sukacita kita karena mendapat karunia rahmat melalui pendalaman devosi kepada Santa Faustina, kerahiman ilahi, berkat pewahyuan mistik Santa Faustina, itu tidak boleh kita simpan sendiri. Tidak boleh kita nikmati sendiri. Kita harus menjadikannya pendorong dan mewartakannya kepada orang lain. Sehingga orang pun bisa tergerak, lalu memutuskan sendiri apakah dia mau mendalami devosi kerahiman ilahi atau tidak. Itu yang kita sebut sebagai tugas kita sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Nah, ini yang akan kita dalami malam ini. Kita dalami malam ini. Seperti apa tanggapan kita terhadap karunia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita melalui Santa Faustina. Maka saya ingin mengawali refleksi ini dengan mengutip Injil Matius bab 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis biji, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya.
kita ingat ini perumpamaan tentang biji sesawi. Nah, biji sesawi ini jangan dipikir seperti sawi yang kita beli sebagai sayuran di pasar ya. Nah, terjemahan pada bahasa Indonesia seperti sayuran ini sebetulnya tidak terlalu tepat. Karena ini pohon yang sungguh-sungguh besar, tapi biji yang menumpukan dia itu memang betul-betul kecil. Nah, kita mengibaratkan Santa Faustina itu satu benih kecil yang ditaburkan Tuhan. Seperti menaburkan biji sesawi ini. Dan kita menyaksikan bahwa dari yang kecil ini telah bertumbuh satu gerakan masif global seluruh dunia untuk mempromosikan kerahiman ilahi sebagai sebuah kebajikan universal, sebagai sebuah kebajikan Kristiani, dan terus terang ini sudah begitu menyatu dengan kehidupan begitu banyak orang di seluruh dunia. Ya, bulan Mei nanti misalnya di Samoa, Pasifik Selatan, akan diadakan Kongres Sedunia tentang kerasulan kerahiman ilahi. Ya, Kongres tentang kerasulan kerahiman ilahi. Berarti gereja sudah secara serius menanggapi pewahyuan mistik yang sebetulnya bersifat opsional karena personal ini menjadi sebuah gerakan yang terstruktur, yang sistematis dipromosikan, sehingga kekayaan ini jangan hanya dinikmati oleh segelintir orang di dalam gereja, tetapi menjadi milik bersama, pegangan bersama, dan dinikmati bersama. Maka tidak heran di mana-mana gerakan kerahiman ilahi ini menjadi sebuah warna baru bagi kehidupan berparoki, ya, bagi kehidupan berparoki. Nah, maka saya berani untuk menyebutkan ini. Santa Faustina adalah biji sesawi kecil dari zamannya yang dipilih Tuhan untuk bertumbuh menjadi pohon besar, tempat banyak burung di udara bersarang di cabang-cabangnya. Ya. Santa Faustina ini kan kita tahu bahwa seorang yang pendidikannya rendah, sakit-sakitan, bahkan ketika dia pada awalnya berbicara tentang pengalaman mistik yang dia terima, dia mendapat penolakan justru dari para rekan biarawati sekongregasinya. Ya. Jadi ada banyak hal berat yang dialami oleh tokoh sederhana ini. Tetapi sekarang kita saksikan bagaimana dari pribadi yang sederhana dan tak terkenal di Vilnius ini bertumbuh satu gerakan raksasa yang praktis mengubah wajah penghayatan iman devosional orang-orang Kristiani. Nah, perkenankan saya untuk memulai refleksi malam ini dengan mengutip catatan harian Santa Faustina nomor 1605. Saya bacakan, mohon Anda semua memperhatikannya, baik di layar Anda maupun melalui buku catatan harian yang Anda miliki. Tulislah segala sesuatu yang engkau pikirkan sehubungan dengan kebaikanku. Itu perintah Tuhan ya. Aku menjawab, apa maksudmu Tuhan? Bagaimana kalau aku menulis terlalu banyak? Dan Tuhan menjawab, putriku, kalaupun engkau mengatakan sekaligus segala sesuatu dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tidak pernah engkau mengatakan terlalu banyak. Sebaliknya, yang engkau kidungkan itu hanyalah sebagian kecil dari pujian atas kebaikanku, kerahimanku yang tak terselami. Itu sabda Yesus. Faustina berdoa, oh Yesusku, engkau sendiri harus menaruh kata-kata ke dalam mulutku, supaya aku dapat memuji engkau sepantasnya. Lalu Yesus berkata, putriku tenanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan kepadamu. Pikiran-pikiranmu berpadu dengan pikiran-pikiranku. Maka tulislah apapun yang muncul dalam pikiranmu. Engkau adalah juru tulis kerahimanku. Aku telah memilih engkau untuk tugas ini, baik dalam kehidupan sekarang maupun dalam kehidupan yang akan datang. Begitulah aku menghendakinya. Kendati segala perlawanan yang akan diberikan orang terhadapmu, ketahuilah bahwa pilihanku tidak berubah.
Lalu Faustina menulis ini. Pada saat itu, aku membenamkan diriku dalam kerendahan hati yang mendalam di hadapan keagungan Tuhan. Tetapi semakin merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Tuhan. Nah, di sini sebetulnya titik temu apa yang saya sebut sebagai lautan kerahiman dalam sebutir embun. Faustina itu polos. Dia itu melihat apa yang di depan mata tanpa pretensi. Dia menerima apa yang disampaikan sebagai sebuah kebenaran. Maka saya mengibaratkan dia sebagai sebutir embun yang transparan, yang jernih, yang siap untuk bergabung dengan samudra besar. Dia akan tenggelam dalam samudra itu. Tapi keindahannya sebagai sebutir embun itu tidak akan lenyap. Nah, sebutir embun ini merendahkan diri di hadapan Tuhan yang saya ibaratkan sebagai lautan. Dia merendahkan diri karena dia merasa tidak berarti. Tetapi kalimat terakhir ini menjadi sebuah catatan yang membuat kita lebih berani menerima penugasan Tuhan. Semakin merendahkan diriku, semakin aku diresapi oleh kehadiran Allah. Maka di dalam satu pribadi yang kecil, Tuhan bisa berbicara tentang dirinya yang maha luas, sejauh yang bisa ditangkap oleh intelek atau perasaan atau psikologi orang tersebut. Tentu saja sejauh manusia menerima dan mampu meresapkannya. Tetapi bahwa dengan itu, ada sebuah indikator yang jelas dan dialami bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu berkarya. Dan Tuhan menghendaki agar saya terlibat di dalam karyanya. Maka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pilihan ini jelas membanggakan. Tetapi jangan lupa, pilihan Tuhan yang membanggakan itu bukan pilihan yang memberikan sukacita dan kenikmatan menurut ukuran dunia. Kalau sukacita dan kenikmatan menurut ukuran dunia, itu berarti hidup bebas lepas kendali, menikmati segala sesuatu tanpa batas, dan boleh mengungkapkan apa saja, tanpa ada yang bebas untuk menghalangi, dan sebagainya. Itu sukacita dan kenikmatan menurut ukuran dunia. Tapi sukacita dan kenikmatan menurut ukuran Tuhan, itu sangat melekat pada nilai keselamatan. Keselamatan sejati yang hanya diperoleh ketika manusia ciptaan itu bertemu dengan Tuhan. Dan pertemuan dengan Tuhan, itu kita harus melewati pribadi yang menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, yakni Yesus Kristus. Dan pribadi yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan ini, untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dia harus melewati peristiwa salib. Maka tidak mengherankan kalau salib kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari apa yang kita sebut sebagai kebenaran yang ditugaskan ke Tuhan kepada kita untuk diwartakan. Ya. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa di dalam diri Santa Faustina, sebutir embun itu, Tuhan menitipkan misteri kerahimannya yang seluas lautan. Maka seperti Santa Faustina, kita pun ingin membenamkan diri dalam lautan kerahiman itu. Mengalami kebesaran Tuhan. Supaya kita menyadari hakikat diri. Bahwa kita ini hanya sebutir embun. Walaupun embunnya itu tidak lagi jernih karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kita tetap sebutir embun. Yang dipilih Tuhan yang maha besar. Untuk menjadi pewarta kerahiman dalam konteks kita masing-masing. Nah, untuk menanggapi apa yang difirmankan Tuhan tentang benih kecil itu dan tanggapan Santa Faustina dalam catatannya nomor 1605 ini, saya ingin mengajakmu semua untuk merefleksikannya dengan berpijak pada sebelum sampai di sana, saya ingin mengajakmu dulu untuk melihat ini. Ya. Buku harian Santa Faustina 1605 ini
perlu kita tanggapi dengan 3 hal ini, ya. Mengimani, menghayati, dan mewartakan. Ya, itu yang kita sebut sebagai diri kita sebagai devosan kerahiman ilahi. Orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Begitu saya selalu menyapa Anda semua pada setiap refleksi. Nah, tanggapan kita ini kita dasarkan pada apa yang dikehendaki Yesus. Dan kehendak Yesus itu kita temukan di sini. Matius bab 13 ayat 3 sampai 8. Saya akan membacakan teks ini dan Anda bisa mengikutinya baik melalui layar maupun melalui kitab suci yang Anda miliki. Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, kita hanya sampai di situ. Nah, di sini kita sudah melihat bagaimana proses menabur benih itu berjalan. Dan bagaimana benih itu bertumbuh, baik yang bertumbuh sepintas atau yang dihimpit mati, tetapi ada juga yang bertumbuh dan menghasilkan banyak buah. Saya rasa bagi Anda yang familiar dengan pendalaman iman dan kitab suci, Anda sudah bisa menebak kita akan berjalan ke arah mana. Tapi perkenankan saya untuk mengajukan apa yang saya yakini sebagai cara yang baik untuk menanggapi firman Tuhan, pewahyuan mistik yang disampaikan melalui Santa Faustina. Mari kita menganalisis sejenak teks kitab suci ini, untuk kemudian kita ambil pesan-pesan konkretnya yang bisa menjadi pendukung kita di dalam menjalankan karya pelayanan di seputar kita. Nomor 1, penabur dan benih. Yesus mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, kita bisa menyebut penabur ini sembrono. Saya ingat dulu satu profesor saya di Little Row, namanya Father Fritz Brown. Dia pernah berkhotbah, sebetulnya dia tidak mengajarkan sesuatu yang sesat, tetapi dia menantang para frater untuk berpikir. Dia bilang, penabur salah dalam hal ini. Kalau sudah tahu itu di pinggir jalan, kenapa tabur? Kalau sudah tahu itu batu-batu, kenapa tabur? Kalau sudah tahu itu semak duri, kenapa tabur? Kesimpulan, penabur salah, perumpamaan tidak benar. Itu kan refleksi dia, dan kami para frater suka mendengar hal-hal semacam gitu. Ya. Tapi semakin lama saya merenungkan, sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Profesor Fritz ini, itu tantangan bagi kita untuk mendalami lebih lanjut. Penabur itu sama sekali tidak sembrono. Kalau kita lihat dari Injil Matius bab 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, Bapa Surgawi itu melakukan kebaikan untuk semua ciptaannya, semua anak-anaknya. Baik itu orang benar maupun orang tidak benar. Kenapa? Karena dia mau memberikan kesempatan kepada semua orang, yang benar maupun yang jahat, untuk mengalami cintanya. Karena kalau orang mengalami sentuhan cintanya, dia pasti tergerak untuk bertobat. Dan setiap pertobatan adalah pintu bagi rahmat Tuhan yang akan menarik orang berdosa ini ke dalam kerajaan keselamatan. Maka Tuhan memang bertindak demikian. Kalau kita sebagai pelaku bisnis misalnya, atau ahli strategi di dalam sebuah manajemen,
kita pasti akan menganalisis dengan baik di mana kita mau melakukan investasi, di mana kita mau membangun sebuah usaha baru. Kan kita tidak ingin menyalahgunakan modal yang kita miliki. Tidak demikian dalam perkara iman. Tuhan menaburkan iman bagi semua orang. Entah ditanggapi dengan benar atau salah, taburan benih itu harus dilakukan. Nah, kalau demikian, apa yang dikatakan Tuhan melalui Santa Faustina, ini adalah proses penaburan benih yang dikirimkan kepada siapa saja. Dan reaksinya jelas. Nanti di kira-kira menjelang akhir refleksi ini, saya akan tunjukkan sebuah video kecil bahwa ternyata banyak imam atau uskup misalnya, itu menjadi orang-orang pertama yang melawan adanya buku catatan harian Santa Faustina atau devosi kerahiman ilahi. Ya. Tetapi devosi ini berkembang sangat subur justru melalui masyarakat sederhana, akar rumput. Dan Tuhan berkarya melalui itu untuk meyakinkan para petinggi gereja yang awal-awalnya bersikap skeptis. Terus terang jujur kepada Anda semua, saya juga masuk kategori itu. Dulu-dulu tidak selalu bisa menerima dengan baik dan gampang yang namanya devosi kerahiman ilahi. Ya, kita teruskan. Yang kedua, tentang pinggir jalan dan burung. Ya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, pesan yang kuat di sini adalah kegelapan itu tak pernah berhenti menyerang. Ya. Kejadian bab 3 ayat 14 sampai 15 itu Tuhan bersabda memberikan hukuman kepada ular yang telah menggoda Eva dengan kalimat ini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan Eva adalah kita semua. Semua manusia adalah keturunan Eva. Sementara keturunan ular adalah sebuah kejahatan, semua kejahatan. Antara manusia dan kejahatan ini selalu ada peperangan. Dan sebagian manusia itu berperanan menjadi agen kejahatan. Maka di dalam kehidupan umum, kita berperang melawan kejahatan bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan sosial. Tetapi ini juga adalah sebuah peperangan rohani. Melawan kejahatan yang terus-menerus merongrong kehidupan manusia dan masyarakat luas. Nah, itu adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kewajiban kita itu apa? Menjaga agar burung itu tidak sampai mematok benih-benih yang ada di pinggir jalan itu. Dengan cara apa? Mengupayakan pinggir jalan itu agar dia tidak menjadi pinggir jalan yang tak terjaga atau bahkan diolah untuk menjadi tanah yang bisa bermanfaat untuk menumbuhkan benih baru. Nanti kita akan lihat beberapa pertimbangan bagaimana kita bisa sampai di situ. Kita teruskan dulu. Yang ketiga, ini saya minta maaf untuk judulnya, bukan penabur dan benih, tetapi batu-batu dan tanaman yang melayu. Ya, nanti saya akan gantikan itu. Nanti saya akan kirimkan materi ini dalam format PDF untuk semua orang, sehingga bisa dipakai untuk refleksi pribadi dan seterusnya. Tentang ini, kita menemukan firman Tuhan berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saya menyebutnya ini sebagai sebuah iman formalitas. Ya, iman formalitas.
dia tidak berakar. Kita lihat contoh dalam Matius bab 8 ayat 19 sampai 20. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Tapi Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ahli Taurat itu adalah orang yang termasuk dalam kalangan elite bangsa Yahudi, orang Israel. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Mereka mendalami kitab suci. Mereka mendalami hukum Taurat. Maka mereka itu memiliki dua peranan yang sangat penting. Nomor satu, sebagai ahli rohani, ahli spiritual, pembimbing rohani umat. Tetapi mereka juga adalah ahli hukum. Karena Taurat itu adalah hukum sipil yang berlaku untuk masyarakat yang mendiami tanah Israel. Termasuk untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yahweh. Ya. Nah, ahli Taurat ini melihat karisma Yesus. Lalu dia datang dan mengatakan, Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Nah, kalimat ini kelihatannya bagus, tetapi agaknya tidak terlalu berkenan. Karena Yesus tahu bahwa para ahli Taurat ini menikmati hidup yang penuh privilege, penuh dengan kemewahan, kemegahan, kekuasaan, dan sebagainya. Maka Yesus berkata tentang dirinya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apakah ahli Taurat ini berani mengikuti guru yang punya peranan seperti ini? Ini sebuah tantangan serius, karena dia harus menyadari apakah dia beriman serius kepada Tuhan, yang berarti rela meninggalkan kemapanan untuk mengambil alih sebuah warna baru di dalam penghayatan iman, atau demi kemapanan itu dia menolak kebenaran yang sekarang ditawarkan oleh Yesus. Ini kita sebut sebagai formalitas iman. Ya, ini banyak terjadi di tengah kita sekarang. Banyak sekali orang yang beriman yang kita sebut sebagai orang Kristiani KTP. Atau orang Kristiani napas, Natal dan Paskah. Ya. Nah, semua ini kita alami di tengah kita. Santa Faustina memberikan kepada kita peringatan bahwa banyak orang beriman seperti ini. Dan kita harus membaharui diri. Seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri. Kita teruskan. Yang keempat, semak duri yang menghimpit. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, ini saya menyebutnya sebagai iman yang dihimpit oleh nilai sekular. Ya. Dalam Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai 22, kita menemukan interaksi antara Yesus dengan orang muda yang kaya. Orang muda itu berkata kepada Yesus bahwa apalagi yang harus dia lakukan? Karena segala sesuatu dia sudah lakukan. Apalagi yang harus dia lakukan supaya memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu Yesus berkata kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, ini betul-betul satu pola iman yang tanpa orientasi. Dia orang beragama, dia melakukan kewajiban-kewajibannya, tetapi dia tidak memahami makna yang lebih dalam dari itu. Sehingga ketika dia berhadapan dengan kebenaran yang menuntut tanggung jawab lebih, yang menyakitkan, dia akan dengan gampang meninggalkan kebenaran itu. Untuk dia, nilai sekular yang sekarang memberi dia sukacita dan kegembiraan, itu jauh lebih penting daripada kebenaran. Padahal kebenaran itu membawa kemerdekaan. Nah, sekarang kita melihat bahwa iman yang dihimpit oleh nilai sekular, ini yang sebetulnya sekarang banyak terjadi di tengah kita.
Jangan lupa, kejahatan serius di Indonesia ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada Kristus. Ya. Saya sangka melalui media massa, kalian bisa menemukan dan membaca sendiri. Berapa banyak koruptor yang melarikan uang negara adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Ya, itu berarti apa? Mereka memegang teguh nilai dunia, lalu melupakan aspek keselamatan yang melekat pada pembaptisan yang sudah mereka terima. Kenapa demikian? Karena pembaptisan itu menuntut tanggung jawab, dan tanggung jawab ini menuntut korban diri. Korban diri menuntut disiplin. Orang tidak bisa melekat pada harta. Harta hanya sekedar sebuah sarana untuk membawa keselamatan. Tapi dia bukan tujuan hidup seorang beriman. Yang berikut, tanah subur dan hasil yang melimpah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini saya sebut sebagai iman yang berdaya guna. Contoh konkretnya saya ambil dari 1 Korintus bab 3 ayat 6 sampai 8. Paulus menulis demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Nah, perhatikan kata-kata yang saya beri warna kuning. Aku, Apolos, Allah, dan kamu adalah ladang. Aku di sini adalah Paulus. Ya. Nah, Paulus ini kan satu orang yang bangun dari kehancuran sebetulnya. Dia adalah seorang penganiaya, pelaku kejahatan terhadap murid-murid Tuhan yang ditangkap oleh Yesus di gerbang Damaskus dan diubah menjadi seorang rasul yang militan, yang berkarya jauh lebih hebat daripada rasul-rasul lain yang dulu dipilih oleh Yesus sendiri. Ya. Paulus mewartakan Injil secara jauh lebih sistematis, efektif menjembatani budaya-budaya yang berbeda, dan menarik begitu banyak orang, perhatian orang, untuk bekerja sama dengan dia. Salah satunya adalah Apolos. Nah, antara Paulus, Apolos, itu adalah relasi kemitraan. Mereka sama-sama mewartakan firman yang sama. Tetapi yang menumbuhkan firman itu dan menggerakkan dalam hati banyak orang, itu Tuhan sendiri. Tuhan yang menggerakkan hati sanubari manusia untuk mendengarkan, menerima, mengimani, dan kemudian menghayati pokok-pokok iman itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh Paulus, umat yang berkomitmen pada iman ini disebut sebagai ladang Allah. Dan ladang ini membawa hasil yang begitu besar. Termasuk kita semua yang malam ini berkumpul untuk mendalami firman Tuhan dalam pengalaman mistik Santa Faustina adalah buah-buah konkret dari pelayanan firman yang antara lain dilakukan oleh Paulus. Mengapa saya sebut Paulus? Karena gereja kita di Indonesia ini adalah gereja misioner. Gereja yang dibawa oleh para misionaris. Misionaris yang datang dari budaya Eropa terutama. Ya, saya tidak berbicara tentang gereja Ortodoks atau gereja ritus timur yang lain. Di Indonesia kita kebanyakan adalah gereja Roma. Dan peranan Paulus di dalam membentuk gereja Roma ini luar biasa besar. Maka kita boleh menyebut diri sebagai buah-buah terjauh dari pelayanan yang dulu diinisiasi oleh Paulus. Dengan kata lain, saya menyebutkan bahwa benih yang ditaburkan oleh Paulus, ditaburkan oleh Kristus melalui Paulus, melalui Apolos, itu jatuh ke tanah yang subur, yang tepat. Dan itu dilindungi oleh Allah. Sehingga dia berkembang dan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda. Ya.
Nah, teman-teman sekalian, dari refleksi ini sebetulnya pesan apa yang mau kita ambil? Baik, saya tampilkan dulu sebuah video kecil kesaksian Monsignor Ramirez dari Filipina. Saya jelaskan sedikit siapa Monsignor Ramirez. Monsignor Ramirez ini baru meninggal 2 hari yang lalu ya, 21 Februari. Ya, 21 Februari. Meninggal. Dia ini adalah seorang yang berperanan besar untuk menumbuhkan devosi kerahiman ilahi di Filipina. Dan saya baru tahu melalui informasi dari Ibu Sinsia bahwa ternyata beliau ini yang memperkenalkan devosi kerahiman ilahi ke wilayah Keuskupan Agung Medan misalnya. Nah, tapi saya tidak berbicara tentang itu. Yang saya bicarakan adalah kesaksian dia. Saya bacakan dulu, nanti sebentar kita dengar video klipnya pendek. Devosi ini menyebar sangat cepat, mulai dari kalangan akar rumput. Banyak imam menolak, banyak uskup menolak, tetapi umat biasa bergerak terus. Maka kita sampaikan kepada mereka, tunjukkan kepada imammu, uskupmu, bahwa kalian rasul yang baik. Tidak seperti organisasi lain. Karena ada uskup yang mengatakan, sudah terlalu banyak organisasi. Mengapa harus ada kerahiman ilahi? Nah, berkat kesaksian orang-orang sederhana ini, banyak imam dan uskup diyakinkan bahwa ini devosi yang baik. Kerahiman ilahi bukan sekedar devosi, tetapi jalan hidup ketika orang menghayati pesan-pesan kerahiman dari Tuhan. Nah, saya minta kita perhatikan kalimat terakhir ini. Kerahiman ilahi bukan sekedar devosi, tetapi jalan hidup ketika orang menghayati pesan-pesan kerahiman dari Tuhan. Nah, coba kita dengar sebentar video klipnya. So since that time, it has been spreading very fast. No? I would say, as Father Serapin said, it started with the grassroots. No? Many priests were objecting, bishops were objecting, but the class people just went through it. No? And we were always telling the people, no? Show your priests, show your bishops that you are good apostles, that you are not like other organizations, because the bishop said there are too many organizations. No? Why again this divine mercy? So through the witnessing of the simple poor people, finally many priests and bishops were convinced that this is really a real nice devotion. Especially, it's not only the devotion, no, but the divine mercy as a way of life, no, when they live the message of the Lord. Nah, saya menyebut Santa Faustina sesuai dengan kesaksian Monsignor Ramirez tadi sebagai benih kecil yang ditabur Tuhan dan kini bertumbuh menjadi pohon besar yang menaungi banyak orang. Inilah cara Tuhan berkarya. Benih kecil bertumbuh menjadi pohon besar untuk menaungi banyak orang. Itulah sebetulnya hakikat sebutir embun yang mencerminkan satu karunia agung kerahiman Tuhan sebagai sebuah lautan. Ya. Lalu kita yang sekarang yang mendalami devosi kerahiman ilahi ditantang untuk menjadi butir-butir embun yang baru, yakni menjadi saksi bahwa Tuhan terus berkarya dengan cara yang Dia tentukan sendiri. Nah, kalau kita ingat firman Tuhan bahwa bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu, maka kita boleh meyakini bahwa memang Tuhan memilih kita untuk masuk di dalam gerakan ini. Pilihan Tuhan itu datang melalui apa? Melalui informasi dari teman, melalui flyer atau leaflet yang disebarkan. Ya, tadi saya senang ada teman yang memberikan cerita bahwa refleksi-refleksi yang saya buat pada setiap akhir pekan, sekarang baru 7 refleksi, akan jadi 8 besok, itu memberikan gema
bagi kehidupan orang-orang. Nah, kita belum bisa memastikan bahwa gerakan ini akan membawa buah kebenaran yang begitu besar dan berpengaruh bagi banyak orang. Jangan terlalu cepat puas diri dan menilai diri hebat. Tidak bisa. Kita harus tetap memakai prinsip, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami. Ya. Justru karena itu, kesadaran kita akan hakikat diri sebagai pribadi yang kecil membuat kita harus lebih dalam menekuni tugas yang diberikan Tuhan kepada kita ini. Menjadi saksi bahwa Tuhan terus berkarya dengan cara yang Dia tentukan sendiri. Maka kita tidak boleh menjadi orang pertama yang menutup pintu terhadap kemungkinan-kemungkinan pewahyuan ilahi yang disampaikan Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Dengan satu syarat. Syarat apa? Pewahyuan itu tidak boleh bertentangan dengan kebenaran Injil yang disampaikan oleh Yesus Kristus sebagaimana yang termaktub di dalam Alkitab yang menjadi sumber pengajaran seluruh gereja. Karena itu, kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa dia diutus Tuhan untuk mengubah Ekaristi itu menjadi sebuah ritual di pelataran kampung, nah kita boleh percaya bahwa pewahyuan itu tidak ada. Itu penyesatan. Tapi kalau Tuhan menggerakkan hati orang sederhana untuk mengoreksi diri kita bahwa kita melakukan kejahatan yang perlu diperbaiki, kita boleh mengatakan, ini Tuhan yang berkarya. Karena memang Tuhan menghendaki adanya rekonsiliasi antara manusia berdosa dengan dirinya yang maha rahim. Poin ketiga, kita menanggapi firman Tuhan yang disampaikan melalui pengalaman mistik Santa Faustina dengan menjadi rasul kerahiman ilahi dengan cara apa? Mengimani, menghayati, dan mewartakan. Kita mulai dengan mengimani. Kita mengimani apa yang disampaikan oleh Santa Faustina karena itu sejalan dengan kebenaran-kebenaran Injil atau Alkitabiah yang tertera di dalam kitab suci itu. Pewahyuan itu paralel, walaupun dia memiliki format yang berbeda. Ya. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya dalam dunia kedokteran. Ada obat generik dan obat yang bermerek. Banyak orang tidak meyakini bahwa obat generik itu efektif. Padahal kandungan obat generik itu sama dengan obat yang diproduksi dengan label. Hanya yang generik itu tidak memiliki label tertentu. Koreksi saya ya, kalau ada di antara peserta kita yang dari kedokteran, tolong mengoreksi apakah apa yang saya sampaikan ini benar atau salah. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Santa Faustina itu adalah kebenaran hakiki tentang Tuhan. Hanya disampaikan dalam format menurut perspektif Santa Faustina yang ditugaskan Tuhan untuk mempromosikan kerahiman bagi dunia yang kehilangan belas kasihnya. Kita perlu mengimani itu. Tapi yang kedua, kita perlu menghayati. Ingat apa yang dikatakan oleh Bishop Ramirez tadi itu ya. Melalui orang-orang kecil, itulah kerasulan itu berkembang. Ya. Tunjukkan kepada imammu dan uskupmu bahwa kalian rasul yang baik, tidak seperti organisasi lain. Ya. Nah, yang semacam ini harus kita adopsi dalam kehidupan kita. Kita mau menghayati dengan cara yang baik, sehingga tidak perlu pembicaraan kita yang memberikan motivasi kepada orang untuk mempercayai. Tapi pola hidup kita yang mencerminkan belas kasih ilahi, itulah yang akan menjadi daya gugah. Karena itu tidak bisa dibenarkan kalau seandainya seorang devosan kerahiman ilahi justru menjadi orang yang tidak punya belas kasih kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah mewartakan. Apa yang kita buat malam ini? Refleksi-refleksi yang setiap hari dikirim, buku catatan harian yang setiap hari dikirim, refleksi yang setiap hari dikirim, atau refleksi audio yang saya kirimkan pada setiap akhir pekan, itu adalah cara kita mewartakan. Seperti pengajaran malam ini.
adalah pewartaan. Nah, pewartaan itu dua rupa. Ada pewartaan melalui kata-kata, ada pewartaan melalui perbuatan. Tapi Santa Faustina mengingatkan kita lagi satu hal yang penting, yakni melalui doa. Maka kita kombinasikan semua ini. Kita berdoa bagi orang-orang agar dilimpahi belas kasih Tuhan. Kita mempraktikkan belas kasih itu dalam kehidupan nyata. Sehingga orang mengalami secara konkret belas kasih Tuhan yang menyentuh hidupnya. Lalu yang terakhir, kita mewartakan belas kasih Tuhan itu dengan cara-cara yang berbeda, yang efektif untuk menyentuh hati orang, agar Tuhan pun menjangkau hati mereka di dalam gerakan ini. Baik. Sekali lagi saya mengutip Uskup Ramirez tentang ini. Tunjukkan kepada imammu, uskupmu, bahwa kalian rasul yang baik. Tidak seperti organisasi lain. Kerahiman ilahi bukan sekedar devosi, tapi jalan hidup ketika orang menghayati pesan-pesan kerahiman dari Tuhan. Terima kasih untuk semua perhatian teman-teman sekalian. Mengakhiri refleksi ini, saya ingin mengatakan demikian. Santa Faustina adalah sebutir embun. Tapi kepada sebutir embun ini, Tuhan mengungkapkan lautan kerahiman. Dan lautan kerahiman itu sekarang kita tahu bahwa begitu banyak kekayaan yang tercatat di sana. Yang kita tahu itu ada, tetapi dia menjadi semacam harta karun yang harus dibuka untuk dibagikan. Nah, harta karun yang harus dibuka dan dibagikan itulah sekarang ada di tangan kita. Maka jadilah butir-butir embun yang baru, yang siap untuk menerima lautan kerahiman, yang didalami melalui pembelajaran, melalui iman, melalui penghayatan, dan melalui pewartaan. Salam kerahiman, Tuhan memberkatimu semua. Ibu Ellen, saya kembalikan dulu untuk dilanjutkan. Terima kasih, Romo Aurel, buat pengajaran malam ini yang sungguh mantap. Kita lebih yakin dan jangan sampai pesan ini terlewatkan. Karena pengajaran malam ini sungguh-sungguh mendalam dan mantap. Teman-teman semuanya, kita punya waktu sampai pukul 8:30. Dipersilahkan teman-teman kalau mau bertanya, atau saya tadi melihat ada Veronica, Ibu Veronica, dan Ibu yang raise hand. Kalau mau bertanya langsung, dipersilakan. Ya, saya persilakan untuk Boleh ada tanya Romo, Bu Ellen? Ya, silakan. Saya dari Bartolomeus dari Galaksi Romo. Jadi kebetulan waktu pandemi itu saya suatu hari membuka YouTube. Saya belum pernah mengenal mengenai devosi kerahiman ilahi. Jadi pada saat kami di rumah tidak boleh kemana-mana, saya suatu hari buka itu kebetulan terbuka dengan KKI Faustina dari Ibu Esther Jakarta KAJ. Makin hari saya makin jatuh hati untuk mendengarkan tentang kerahiman ilahi. Sampai sekarang nih, tadi yang Romo sharingkan, yang Romo memberikan renungan. Pada saat kami mendoakan jiwa-jiwa yang berdosa dan kepapaan untuk datang pada Tuhan pada jam kerahiman itu kan karena belas kasih Tuhan ya Romo. Ya. Bukan karena keinginan aku atau kehendak aku, tapi semua kan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi porsi yang seperti apa Romo kita sebagai devosan kerahiman ilahi itu untuk bisa menjaring umat untuk bisa bergabung di dalam devosi kerahiman ilahi, khususnya jam kerahiman ilahi. Oke. Terima kasih Romo. Baik. Saya langsung tanggapi ya Bu Ellen ya. Baik, langsung aja. Kerahiman ilahi Ibu peroleh atau mengetahui itu kan melalui sebuah informasi yang datang melalui YouTube, betul ya Bu ya?
Oke. Nah, berarti teknologi dan orang-orang yang di belakang teknologi itu telah berperanan untuk membawa informasi kepada Ibu. Dan dengan itu terjadi proses pengenalan terhadap kerahiman ilahi. Lalu dilihat bahwa ini adalah sebuah nilai yang bagus. Lalu saya ingin berpartisipasi di dalamnya dengan cara berdoa. Betul, demikian yang kita miliki. Tetapi kalau ditanya porsi apa yang kita jalankan, maka porsi yang kita jalankan itu adalah menjadi mulut bagi kerahiman ilahi ini. Ya, jangan lupa, pewartaan, pewahyuan mistik yang diungkapkan Tuhan melalui Santa Faustina itu bukan diterima dengan sangat gampang. Itu melalui proses yang memakan waktu lama. Otoritas gereja pun membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk mengakui bahwa ini sungguh-sungguh firman Tuhan. Ya. Nah, perlawanan yang pertama dari anggota komunitas yang menganggap dia sakit jiwa, bahkan bahwa pengakuannya sendiri, pertama awalnya itu meminta agar seorang psikiater mengevaluasi dulu status kejiwaan Santa Faustina. Nah, berarti kita melihat bahwa pesan Tuhan itu untuk mencapai manusia itu melalui proses yang panjang dan membutuhkan keterlibatan orang-orang yang mau berkorban. Untuk menjadi mulut, menjadi medium, menjadi pewarta, pembawa informasi, dan sebagainya. Nah, saya garis bawahi ini. Medium orang-orang yang mau berkorban. Maka kalau seandainya Ibu bertanya, porsi apa yang kita mainkan? Porsi yang kita mainkan adalah ini. Menjadi pewarta atas dasar kesadaran sebagai pribadi yang mau berkorban. Agar kebenaran yang diungkapkan melalui pengalaman mistik ini bisa diterima oleh banyak orang. Jangan lupa, sampai hari ini, tidak semua orang mau menerima kerahiman ilahi itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Banyak orang yang masih belum yakin. Ada yang melihatnya tidak lebih sebagai buah halusinasi dari Santa Faustina. Dan itu coba dijelaskan sebagai sebuah deviasi psikologis yang dialami orang ini. Lalu mereka menilai semua devosan adalah korban penyesatan yang lahir dari orang yang sakit jiwa. Walaupun kebenaran ini sudah diakui oleh gereja, dan kerahiman ilahi ditetapkan di dalam kalender liturgi yang menempati hari Minggu Paskah yang kedua, ya, hari Minggu sesudah Minggu Paskah. Jadi ini tempat istimewa sekali di dalam liturgi gereja. Tapi saya menemukan bahkan ada imam pun keberatan untuk merayakan ini sebagai sebuah hari penting di dalam parokinya. Jadi perlawanan itu selalu ada. Maka bagi kita, porsi yang kita mainkan adalah menjadi saksi dengan beberapa cara tadi. Nomor satu, menjadi informan. Kalau kita sudah menemukan buah-buah dari kerahiman ilahi, jadilah informan bagi orang. Sekedar sharing, saya mau terjun ke dalam devosi kerahiman ilahi, dan saya memutuskan membuka pelayanan online sebagai sayap khusus dari Bible Center Batam, itu karena buah-buah kerahiman yang saya temukan dalam masa pergolakan untuk mendefinisikan apa peranan misioner yang harus kami jalankan di kota ini. Buah kerahiman yang nyata, yang saya tidak bisa sharingkan sekarang, terlalu panjang, ya. Tapi itu menjadi penyentil bahwa ayo tanggung jawablah, informasikan bahwa ini pengalaman mistik merupakan tangan Tuhan yang sedang menyentuh hidup manusia untuk mengingatkan kita betapa dunia sekarang kehilangan apa yang disebut sebagai belas kasih. Peranan pertama menjadi informan. Kedua, memberi kesaksian dengan menghayati wujud-wujud belas kasih tadi itu. Lalu orang akan bertanya, kenapa engkau begitu baik? Kenapa engkau memperhatikan orang ini? Ya, saya lakukan itu karena saya sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dan saya ingin agar mereka mengalami kebaikan Tuhan. Apa kebaikan yang kamu temukan? Nah, itulah kesempatan bagimu
untuk berbicara tentang devosi kerahiman bagi banyak orang. Kira-kira begitu dulu ya, Bu. Iya, Bu Kati ya. Oke. iya baik. Terima kasih Romo. Baik. Silakan Ibu Clara. Ibu Ellen mengatakan mantap, saya menambahkan mantul, jadi mantap betul pencerahan Romo. Ya. Tapi ada dua pertanyaan yang menggelitik ya, mungkin Ya, saya silakan, usahakan Ibu. sesingkat mungkin. Jadi terus terang saya sendiri tentang devosi kerahiman itu baru di permukaan lah, mengingat saya kebetulan mungkin punya bukunya ya, tapi setebal bantal itu jadi saya menjadi belum skeptis ya, manusiawi itu saya pikir. Lebih sering membuka kitab suci. Jadi sebenarnya meskipun saya tahu itu devosi kerahiman ilahi itu banyak pesan-pesan Yesus, tapi kalau boleh Romo menjelaskan berapa persen kira-kira itu mengambil dari kitab suci atau bagaimana antara kitab suci dan ini buku harian Santa Faustina. Yang kedua, pewartaan. Saya tergelitik oleh kata pewartaan ini, bagaimana, apakah untuk gereja saja khusus intern ya kita, ataukah untuk universal? Sebab salah satu contoh yang paling sederhana, kita percaya kepada satu Tuhan yang Maha Esa, tapi untuk menjelaskan Tritunggal keluar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terima kasih Romo, mohon pencerahan. Baik, buku catatan harian Santa Faustina. Tebal bukan main ya. Lebih tebal dari Alkitab. Apalagi yang edisi terbitan Canisius itu, aduhai. Bukan buku yang gampang untuk dibawa kemana-mana. Ya, syukur ada teman yang berbaik hati mengetikkan segala naskah itu, sehingga sekarang setiap hari kita menemukan 3 ayatnya tampil di ponsel kita untuk direnungkan hari itu. Nah, tentu saja buku ini mengundang banyak pertanyaan. Bukan hanya dari lingkungan kita saja, tapi dari mana-mana. Betulkah kebenaran ini selaras dengan kitab suci? Apakah ini bukan tidak lebih dari kitab suci yang dimodifikasi sehingga seakan-akan tampil sebagai sesuatu yang baru? Nah, terus terang, secara pribadi saya tidak mendalami sejauh itu, Bu Clara ya. Saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa ini berapa persen dari kitab suci, berapa persen dari pewahyuan mistik dan sebagainya. Tapi saya temukan begini. Dari yang saya sudah baca, pertama saya sudah membaca seluruh buku itu yang pertama. Yang kedua, tapi saya tidak mengingat segala sesuatu. Sehingga refleksi setiap hari yang dikirim itu betul-betul sangat menantang untuk melihat kembali apa yang telah dibaca dan mengingat. Bahwa ternyata seringkali pengungkapan Santa Faustina itu mengundang tanda tanya. Ini betul dari Tuhan atau mimpi-mimpinya Santa Faustina? Kadang-kadang terlalu dramatis, terlalu spektakuler, terlalu aneh untuk hidup orang-orang normal seperti kita ini. Nah, tetapi kita memiliki magisterium gereja yang telah mendalami secara serius dan mempelajari itu lalu menilainya dari berbagai sudut pendekatan teologi mistik yang ada di dalam gereja. Dan pendekatan sangat hati-hati ini melahirkan apa yang kita sebut sekarang sebagai edisi kritis dari catatan harian Santa Faustina yang sekarang kita miliki itu. Buka pengantar dari buku catatan harian Santa Faustina itu, dan di situ ada keterangan bahwa catatan harian kita miliki itu adalah sebuah edisi kritis yang dihimpun oleh komisi yang ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang Santa Faustina. Nah, tapi bagi kita
itu bukan sebuah soal. Di situ tidak ada penambahan baru. Karena kalau magisterium yang bekerja, prinsip kehati-hatian itu sangat diperhatikan. Maka saya tidak bisa memberi jawaban sekarang berapa persentase dari kitab suci, tetapi bahwa ada kutipan-kutipan dari catatan harian itu memang membahasakan ingatan Santa Faustina akan kitab suci. Tapi saya melihat itu sedikit sekali. Yang terjadi adalah pengalaman-pengalaman mistik Santa Faustina, apa yang dia lihat, apa yang dia alami, apa yang dia dengar, dan apa yang dia diperintahkan untuk menulis. Saya percaya Santa Faustina pasti tidak menyenangi hal-hal seperti ini. Tetapi Tuhan sendiri menghendaki dia menulis, dan Bapa pengakuannya sendiri mendorong dia untuk menulis segala sesuatu. Sehingga apa yang tertulis itulah yang sekarang boleh kita nikmati sebagai kekayaan rohani yang memperkaya kasana spiritualitas Gereja Kudus. Ya. Nah, apakah kita mewartakan itu untuk lingkungan kita sendiri atau untuk umum? Yang pertama tentu untuk lingkungan kita sendiri, karena ini devosi. Perhatikan devosi. Devosi itu sebuah option, itu sebuah pilihan. Kalau kita lakukan, itu baik. Tapi kalau tidak kita lakukan, itu kita tidak berdosa. Ya. Itu berbeda dengan kebenaran iman hakiki, yang kalau kita lakukan, itu benar. Kalau kita tidak lakukan, itu berdosa. Misalnya, kalau kita menghadiri Ekaristi dan menyambut tubuh Kristus, itu kita melakukan hal yang benar. Tapi kalau kita tidak menghadiri tanpa alasan yang baik, itu kita berdosa. Kita berdosa. Beda dengan devosi ini. Kalau kita mengimani dan memperkaya kerohanian kita, itu baik. Tapi kalau seseorang memutuskan untuk tidak mendalami dan tidak yakin tentang ini, karena mungkin belum tahu baik, itu dia tidak bisa dianggap berdosa. Ya. Tapi kalau membuat gerakan untuk melawan devosi ini agar tidak mempengaruhi kehidupan orang, nah di situ dosamu ada. Karena engkau menghalangi Tuhan bekerja. Nah, diwartakan dengan cara apa? Nomor satu, kepada orang kita dulu. Karena devosi ini adalah sebuah option yang tidak semua diterima oleh orang-orang Katolik. Perhatikan, devosi yang paling populer kita itu apa? Rosario. Rosario itu pun tidak semua orang Katolik mau menggunakannya. Ya, jangan lupa itu. Apalagi kerahiman ilahi. Walaupun saya harus akui, kerahiman ilahi ini berkembang pesat luar biasa. Berkembang pesat sekali. Dan saya percaya tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Mewartakan kepada dunia luar, orang lain, boleh. Percaya atau tidak, ada teman-teman saya yang Protestan mau menerima dan memakai doa kerahiman. Alasannya sederhana aja. Ini kan Yesus. Dan kita semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Maka kalian berdoa kepada Yesus melalui doa ini, tentu ini baik juga untuk saya doakan. Dan dia melakukannya. Dia tanya kepada saya, apakah harus jam 3 itu doa kerahiman? Saya bilang, Yesus meninggal jam berapa? Menurut kitab suci, jam 3. Kenapa engkau harus ubah itu? Kalau Yesus meninggal jam 3. Pakailah waktu itu untuk mengingatkan tentang Yesus yang wafat karena kebelas kasihnya. Ya. Kepada orang beragama lain, saya belum terlalu yakin, Bu. Tapi, kalau ada yang mencari tahu dengan niat baik, ungkapkan itu dengan segala kesaksian yang dimiliki. Karena pada akhirnya, cinta Tuhan itu tidak mengenal batas. Dia akan menyentuh siapa saja yang dia kehendaki dan membawa buah kebenaran bagi siapa saja yang layak untuk menerimanya. Begitu dulu kira-kira, Bu Clara. Terima kasih, Romo. Sama-sama, Ibu. Dipersilakan teman-teman yang lain atau memberikan sharing pengalaman juga boleh. Tidak harus bertanya. Saya ingin menyapa, tadi saya melihat ada Suster. Suster Suryati, apakah masih ada? Oh, Ayu. Ibu Ayu mau bertanya? Ya, saya Silakan, Ibu Ayu. Terima kasih, selamat malam. Saya hanya ingin bertanya lebih jelas. Tadi ketika Pastor menjelaskan kepada Ibu Clara
tadi dikatakan jam yang terakhir, bagian terakhir itu, Pastor. Ya, Jam 3 sore itu jam kita kerahiman. melakukan doa kerahiman Doa kerahiman. atau jalan salib. Oh ya, itu sebetulnya itu aja, Pastor. Terima ya. kasih. Sebetulnya jam 3 sore itu tidak ada ketentuan dasar ya, Bu. Kalau baca baik-baik seluruh buku catatan harian Santa Faustina, tidak ada perintah apapun bahwa kita berdoa koronka atau berdoa apa. Rumusan yang ada sekarang itu yang paling populer itu kan doa kerahiman. Ya, tetapi yang paling dianjurkan itu sebetulnya merenungkan misteri penderitaan Yesus Kristus. Maka jalan salib itu juga sangat dianjurkan di sana. Ya, kalau saya melihat penjelasan Pak Stefan Lex, seorang yang boleh dibilang godfather-nya kerahiman ilahi di Indonesia, ya, itu beliau kan sangat serius mendalami ini. Saya bersyukur bahwa pernah retret bersama beliau di Palembang bersama para imam Keuskupan Pangkal Pinang, dibimbing oleh beliau. Dan waktu itu dia bercerita bahwa sebetulnya rumusan khusus doa kerahiman ilahi yang dipraktekkan sekarang di mana-mana di Indonesia itu adalah buah dari semacam gerakan spontan untuk mengisi jam kerahiman. Yang paling sehingga ada yang mendoakan doa singkat kerahiman itu, ada yang seperti yang tadi kita doakan di awal pertemuan ini. Ada yang menambahkannya dengan koronka 5 dekade, tapi ada yang justru merenungkan jalan salib. Ya. Yang jelas tujuan refleksi jam kerahiman adalah untuk menyatukan diri kita dengan penderitaan Yesus yang pada saat itu menghadapi maut di salib. Ya, jadi akan ada jalan salib kerahiman. Itu jalan salib yang singkat, tapi itu sangat mendalam itu. Jadi kalau itu diresitasi pada jam kerahiman ilahi, itu juga tidak ada salahnya. Kan sekali lagi karena tidak ada sebuah standar yang dimiliki, ya. Hanya bahwa kita diminta pada jam kerahiman itu, jam 3 itu, supaya merenungkan Yesus yang menderita, yang wafat, demi keselamatan orang-orang berdosa. Itu intinya. Ya. Ya, gitu ya Bu Ayu ya. Okay. Ya, terima kasih Pastor. Selamat malam. Ya. Oke. Iya, teman-teman semua dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di link di kolom chat. Oke. Masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada lagi yang mau sharing, mau bertanya. Saya persilakan. Bu Nunuk sama Rinda, gimana? Mau bertanya? Belum dibuka. Belum mikrofonnya belum hidup, Ibu. Mikrofonnya belum hidup. Ya, ya sudah. Oke. Bapak Ibu semuanya, kami itu baru awal-awal membentuk kelompok kerahiman ilahi, jadi belum begitu mengena gitu, Romo. Belum begitu fasih. Yeah. Masih di tipis-tipisnya. Nggak apa-apa, Bu. Itu devosi itu bertumbuh justru melalui praktik doa, bukan melalui praktik pengajaran teologis. Ya, pengajaran teologis itu merupakan satu pendasaran lagi atas sesuatu yang sudah dijalan. Ya, contoh saja misalnya kita ambil rosario. Kita kan mendoakan rosario dengan peristiwa-peristiwa itu ya. Ya, tapi siapa yang pernah merenungkan tentang dasar teologis dari peristiwa-peristiwa rosario? Itu kan menjadi tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah doa yang diungkapkan dan misteri Injil apa yang direnungkan dalam peristiwa itu. Ya. Jadi praktik doa
yang sudah dilakukan dalam kelompok-kelompok yang baru dibangun ini, itu jalankan dulu. Termasuk pada saat kita ragu-ragu atau tidak pahami dengan baik. Karena doa yang diungkapkan di sana itu kan doa-doa yang singkat, tetapi sebetulnya itu menjadi sangat mengandung kebenaran Injil. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Nah, ini kan doa yang sederhana, tetapi syarat sekali maknanya. Demi sengsara Yesus yang pedih. Nah, ini kita ungkapkan kebenaran Injil yang luar biasa. Jangan lupa, orang lain itu tidak yakin Yesus sengsara seperti itu. Saudara kita dari beragama lain, misalnya mereka tidak terima bahwa Yesus itu sengsara. Tidak, itu orang lain yang dijadikan Tuhan seperti Yesus. Sementara kita mendoakan demi sengsara Yesus yang pedih, itu kita mengungkapkan kebenaran Injil yang luar biasa dalam. Lalu tanggapan kita, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Justru ini yang kita butuhkan, belas kasih Tuhan. Nah, kalau kita doakan itu setiap hari, ketika ada yang tanya, loh, saya mendoakan agar belas kasih Tuhan itu menyentuh hati semua orang. Nah, sambil berjalan, lalu kita mendalami. Nah, sambil mendalami, kita menemukan, oh ternyata ada begitu banyak pemikiran kaya raya di belakangnya. Nah, di situ kita boleh belajar. Antara lain seperti yang sekarang kita lakukan. Begitu ya kira-kira, Bu Nunuk. Jangan berputus asa. Sesuatu yang kecil itu seringkali bisa membawa hasil yang besar ketika orang-orang konsisten untuk menjalankannya. Terima kasih Romo. Kami memang waktu menjalani mengadakan Kerahiman Ilahi itu memang didampingi oleh Romo Cahyo sama Romo Marti. Mereka saling bergantian untuk mengisi renungan itu Romo. Ya, itu penting ya. Harus ada pendamping rohani sehingga kita jangan melenceng keluar dari alur yang benar ya. Iya Romo, terima kasih Romo. Jangan lupa Tuhan bisa mengubah satu niat baik itu menjadi buruk. Ya, pengkhianat Yesus itu Yudas Iskariot, bukan orang Farisi. Itu salah satu dari rasulnya sendiri. Oke. Oke, Bu Ellen, ini kita sudah mendekati 8:30. Mungkin kita ya. Baik. Mohon perhatian dan kerjasama teman-teman semua untuk dapat mengisi. Jangan lupa mengisi daftar hadir dan juga ada link bila mana teman-teman mau bersama-sama membaca buku harian, bisa klik link yang sudah disiapkan itu di Google Chat, di kolom chat, untuk klik untuk kita belajar bersama membaca buku harian Santa Faustina. Dengan senang hati, waktu sudah larut malam, ya. Apa ada pengumuman lagi dari Bu Felicia? Suster Suryati, iya. Suster. Malam, Bu. Iya, ayo buka mic. Iya. Mau ngomong sedikit, Suster? Satu dua kata. Perkenalan. Saya hanya berterima kasih udah bisa join. Bagus penerangannya. Terima kasih, Bu. Iya. Kita akan bertemu lagi nanti tanggal 23 Maret. Ya. Terima kasih Romo Aurel yang selalu setia mendampingi, memberikan waktu belajar bersama, mendalami buku harian Santa Faustina. Karena kami ingin menyerupai Engkau, ya Yesus. Teman-teman, terima kasih atas antusiasme, semangat, dan kerjasamanya pengajaran malam ini. Bagi teman-teman yang baru pertama kali bergabung malam ini, kami mengundang kembali belajar bersama pada hari Kamis, tanggal 23 Maret, pada pukul 7 malam. Catat, jangan sampai terlewatkan. Mari kita tutup pengajaran malam ini dengan doa dan berkat dari Romo. Selesai itu, jangan buru-buru pulang, kita akan foto bersama. Dipersilakan untuk membuka kamera. Silakan Romo.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam pertemuan kami malam ini. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk lebih yakin akan kebenaran Injil yang telah Kau wahyukan melalui Yesus Putra-Mu. Tapi bukalah hati kami juga untuk melihat pewahyuan-Mu yang terus berlangsung dalam keseharian hidup kami, dalam kekayaan-kekayaan warisan para mistikus gereja kami, yang boleh membuat kami memandang dengan cara yang berbeda karya keselamatan yang telah Engkau penuhi dalam diri Yesus Putra. Semoga berkat peneguhan yang Kau berikan, iman kami tetap menjadi benih kecil yang tertabur di tanah subur dan menghasilkan buah bagi banyak orang. Doronglah kami semua untuk menjadi butir-butir embun yang baru, yang menerima lautan kerahiman, sehingga boleh menebarkannya menjadi ragi keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih ya Yesus atas kasih karunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan kasih karunia-Nya ke atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua.